Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 644 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah juga mata hati kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari bukuan nyanyi HKBP nomor 640 ayat 1 dan 4.
Hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat ke-5 dan ke-6. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, dan jangan membunuh. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 104 ayat 1 dan 2. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, orang yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 dan 2.
Evangelisasi yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Kita membacanya secara bergantian. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezailil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu pertama supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangkan. Dan Tuhan menanam di dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisab dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermiji, dan nanah halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 753 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama dengan teman seiman di seluruh dunia, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datanglah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Buah-buah pemberitahuan, hari ini adalah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 dan 2, sekaligus kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di perayaan Pentakosta yang kedua ini diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara,
Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah tentang kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian akhir nats kita. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering warga jemaat mengatakan kepada saya, "Inang, bagaimana saya bisa memahami ayat-ayat Alkitab? Banyak hal yang sulit kami mengerti. Banyak hal yang kurang masuk akal. Di samping itu juga, kami sering mendengar cemoohan saudara-saudara kita dari agama lain yang mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak masuk akal. Alkitab orang Kristen itu tidak dapat dimengerti. Allah orang Kristen itu tiga dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus dari jemaat Korintus. Orang Kristen di Korintus sebagian kecil berasal dari orang Yahudi. Tetapi kebanyakan berasal dari orang-orang yang bukan Yahudi. Masyarakatnya banyak dipengaruhi filsafat-filsafat dan kesusastraan yang indah. Karena itu bagi orang Korintus, apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Kristus yang tersalib adalah sebuah kebodohan dan menjadi batu sandungan. Orang Yahudi berpikir bahwa bila Yesus itu dipilih Allah, bagaimana mungkin dia harus mengakhiri hidupnya di kayu salib? Karena orang yang tersalib adalah orang yang terkutuk. Bagi mereka, seorang Mesias yang telah dijanjikan Allah, mulai dari nabi-nabi, adalah pemimpin yang kuat yang mampu mengalahkan kuasa atau pemerintah manapun. Karena itu menurut mereka, bila orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Mesias, itu adalah kebodohan. Mereka menilai kematian Yesus adalah kegagalan besar. Sebab tidak sesuai dengan harapan mereka tentang seorang Mesias yang agung dan mulia. Seorang Mesias yang dijanjikan Tuhan tidak mungkin dihina, tidak mungkin diludahi, apalagi disalibkan. Malah mereka menganggap adalah batu sandungan, adalah penghinaan bagi Allah bila Yesus yang tersalib itu disebut Mesias. Karena Taurat Musa mengatakan, di Ulangan 21 ayat 23. Sebab seorang yang digantung dalam hal ini disalib adalah orang yang terkutuk oleh Allah.
Mana mungkin orang seperti itu dikatakan sebagai juru selamat, apalagi Mesias. Bodoh itu, kata mereka. Demikian juga bagi orang Yunani. Mereka sangat menekankan hikmat dan pengetahuan. Menurut mereka, hikmat, kepintaran manusia berbicara, bertindak, dan berbicara mampu melepaskan manusia dari kesulitan apapun. Dalil mereka adalah kebenaran hanya dapat diperoleh melalui filsafat, sofia. Karena itu, bila Yesus dapat ditangkap, diadili, dan disalibkan, itu berarti dia bukanlah orang yang bijaksana. Tidak mungkin dunia bisa diselamatkan melalui orang yang mati. Apalagi yang mati disalibkan. Karena menurut hukum Romawi, salib adalah hukuman untuk penjahat kelas kakap. Mana mungkin penjahat kelas kakap bisa menjadi juru selamat? Dan bagi orang Yunani juga, mereka tidak bisa menerima rahasia inkarnasi Yesus. Tidak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Allah itu kan kudus. Allah itu kan kekal. Sedangkan kita manusia, kita ini orang yang berdosa. Kita ini orang yang fana. Mana mungkin Yesus itu Allah? Tidak mungkin Allah menjadi manusia. Itu bodoh. Gak ada logikanya. Itu kata mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hingga sekarang masih banyak orang berpikir seperti kebodohan orang Yahudi dan orang Yunani di Korintus ini. Bagaimana mungkin Allah menghukum anaknya sendiri? Bagaimana mungkin Yesus yang tidak bersalah dapat menghentikan hukuman manusia? Bukankah itu suatu kebodohan? Sehingga banyak orang dengan sinis mengatakan bahwa mempercayai Yesus sebagai juru selamat adalah kebodohan. Apalagi orang-orang yang mau mengikuti prinsip-prinsip hidupnya, itu terlalu bodoh. Tetapi apakah benar? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau disampaikan firman Tuhan saat ini kepada kita. Ketika hari ini kita masih beribadah di rumah, bahkan ketika kita merayakan peristiwa dicurahkannya Roh Kudus atau yang lazim disebut dengan Pentakosta. Secara fakta, kehadiran Roh Kudus sangat kita butuhkan dalam hidup kita, terutama di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting dalam hidup kita, karena Roh Kudus akan mendampingi, menyertai, menghibur, dan menguatkan iman percaya kita, terutama di tengah-tengah situasi sulit saat ini, di mana hingga saat ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari ada perasaan yang berbeda, ada hal-hal dan rasa yang berbeda. Belum lagi dampak dari virus ini begitu luar biasa
bahkan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan saat ini, kita hendak dibekali dengan kekuatan. Dan kekuatan itu bukan dari dunia ini. Kekuatan itu bukan dari hikmat dunia ini. Kekuatan itu bukan diperoleh dari ilmu dan pengetahuan dunia ini. Sebagaimana yang dipahami oleh orang Yahudi dan orang Yunani. Tapi kita hendak dibekali, dikuatkan, bahkan kita hendak dituntun memahami hidup kita ini dengan kuasa roh. Hidup oleh kuasa roh. Dan ini yang menjadi tema khotbah kita di perayaan Pentakosta yang kedua ini. Hidup yang dituntun oleh kuasa roh. Bagaimana hidup yang dituntun? Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sudah diulas di dalam perayaan Pentakosta yang pertama tentang apa itu Pentakosta. Saya hanya mau mengingatkan kembali kepada kita tentang Pentakosta itu di perayaan yang kedua ini. Pentakosta atau yang disebut sebagai hari ke-50 setelah Paskah. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pertama sekali dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan inilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi kita untuk memahami tentang Roh Kudus atau Pentakosta itu. Kenapa ini menjadi dasar yang penting Bapak Ibu saudara-saudari? Karena memang ada banyak orang yang memahami bahwa ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan seseorang, maka ia akan dimampukan berbahasa roh. Berbahasa yang dikatakan bahasa surgawi. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Dungi mamuka merpakuling na asing nasida sakuru tu pangalehon ditodi. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa asing sesuai dengan tuntunan roh itu. Bahkan dalam ayat 7 hingga ayat yang ke-11 dikatakan di sana, ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Di ayat yang ke-11 dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Jadi menurut Kisah Rasul ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa bahasa roh itu bukanlah soal bahasa yang aneh. Bukanlah soal bahasa yang ganjil, yang belum pernah kita dengarkan. Tetapi orang-orang yang berbahasa roh pertama sekali, terutama murid-murid, mereka dapat saling mengerti. Saudara-saudara, banyak juga orang yang beranggapan bahwa ketika Roh Kudus hadir, mereka akan beribadah dengan antusias. Mereka akan beribadah dengan penuh semangat. Padahal semuanya itu bisa dikemas, bisa dilatih. Terutama di tengah-tengah zaman ini. Karena zaman ini adalah zaman entertainer. Kita bisa mengemas ibadah yang begitu hebat, ibadah yang begitu gegap gempita, ibadah yang begitu luar biasa, tetapi itu bukan tanda kehadiran Roh Kudus. Bukan karena bertepuk tangan, bukan karena semarak, bukan karena gegap gempita, ibadah itu sungguh-sungguh dihadiri oleh Roh Kudus. Tetapi hati yang terarah kepada Kristus, itu yang akan membuat Roh Kudus memenuhi hati kita. Apakah kita hendak bertepuk tangan, ataukah kita akan beribadah dalam keheningan? Roh Kudus akan datang. Atau ada juga sebagian orang yang memahami tentang Roh Kudus itu, bahwa ketika Roh Kudus hadir menghinggapi mereka, mereka kemudian mendapat wahyu atau penglihatan. Akan tetapi justru firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang benar. Hidup yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus bukan hanya hal-hal yang lahiriah, seperti yang saya katakan tadi. Dalam Kisah Rasul 2 ini, roh itu digambarkan seperti api. Api yang membakar, api yang memberi semangat, api yang memberi energi. Dan itulah sebenarnya pengaruh kehadiran roh dalam kehidupan seseorang. Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang berkuasa, yang tidak dapat dikembalikan. Dan roh juga digambarkan seperti angin yang bertiup, tidak tahu dari mana datangnya atau sumbernya dan hendak kemana perginya, tetapi dapat dirasakan dampaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam perayaan Pentakosta yang kedua ini dikatakan hidup oleh kuasa roh. Bagaimanakah tanda ciri kehidupan seorang yang dituntun oleh kuasa roh tersebut? Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dipimpin untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan dirinya tidak berarti apa-apa. Itu yang pertama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan menyadari bahwa dirinya tanpa Tuhan tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak berdaya, tanpa Tuhan dia tidak memiliki nilai apapun. Kita harus sadar sebenarnya Bapak Ibu, kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini adalah manusia yang rapuh. Kita ini adalah manusia yang ringkih. Manusia yang memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Ya meskipun kita juga memiliki kelebihan. Kita melihat apa yang dipaparkan oleh Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Korintus ini.
Sekalipun dia memiliki banyak kelebihan, sekalipun ia seorang murid Gamaliel, tetapi ia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang perlu untuk dibangga-banggakan. Untuk menuai pujian, sanjungan dari orang lain. Melainkan dia beranggapan bahwa lewat kelemahan dan keterbatasannya, maka Tuhan akan sungguh berkuasa memakai ia untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Tuhan. Paulus sungguh menyadari kelemahannya, menyadari keterbatasan dalam dirinya, sehingga dia mengatakan, dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Bahkan dalam ayat 3 dikatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus bukan tidak menghadapi tantangan dalam pemberitaan Injilnya di tengah-tengah jemaat Korintus. Hal yang wajar memang. Ada rasa takut, ada rasa gentar. Apalagi jemaat di Korintus adalah jemaat yang memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki nilai-nilai filosofis yang tinggi, filsafat yang tinggi. Tetapi dia tidak mundur. Dia terus memberitakan Injil kerajaan Tuhan, memberitakan Yesus yang tersalib itu. Karena Paulus meyakini bahwa hikmat, pengetahuan yang ia miliki bukan itu yang membuat orang menjadi terpikat, mengenal, bahkan memahami tentang Kristus, dan bahkan mau menjadi murid Kristus. Tapi Roh Kudus akan menolong seseorang mengenal, memahami Kristus secara utuh. Seberapa hebat pun kemampuan manusia dan kuasa di dunia ini tidak akan mampu membuat seseorang untuk mempercayai Kristus sebagai juru selamat. Dan daya tarik manusia tidak bisa membawa orang kepada Kristus. Seberapa hebat pengetahuan yang kita miliki, jika Roh Kudus tidak berperan di dalamnya, maka kabar kesukaan firman yang diberitakan itu hanya sekedar informasi belaka. Tapi jika Tuhan sungguh-sungguh bekerja melalui Roh-Nya, maka Ia akan menggerakkan setiap orang memahami tentang Injil tersebut. Roh Kudus menolong kita untuk menyadari kelemahan, keterbatasan, kekurangan kita. Tetapi kita harus tahu prinsipnya ya Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. Ini yang menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari kita, terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Di tengah keterbatasan kita, di tengah beragam informasi yang begitu banyak, yang mungkin membingungkan atau menyesatkan kita, di tengah-tengah situasi yang membuat kita seolah-olah tidak percaya, tapi Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan menolong kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Maka jangan andalkan hikmat dari dunia ini. Jangan andalkan pikiran kita, kehebatan kita, logika kita untuk memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang memberi pemahaman bagi kita. Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus itu.
Dan wujudnya akan memiliki iman seperti paku, bukan setipis kulit kita ini. Iman seperti paku, ketika dia diketok, dia akan semakin menancap tajam, semakin diketok, dia akan semakin kuat, semakin kokoh. Ia akan menjadi kuat, bertahan dalam kehidupannya, sekalipun ada banyak kesulitan, tantangan, tetapi ia menyadari segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk membentuk, melatih, membuat kita semakin mengenal dan memahami Tuhan. Iman seperti paku, bukan setipis kulit. Kulit mungkin begitu semarak indah, tetapi cobalah digaruk. Gimana? Dia akan tergores. Banyak orang Kristen yang tidak mau keluar dari zona amannya, sehingga ada seorang filsuf yang mengatakan dengan sinis tentang kekristenan, kupaslah kulit seorang Kristen maka Anda akan mendapati seorang kafir. Banyak kita yang tidak mau keluar dari zona aman, sehingga iman kita rapuh, iman kita tipis. Padahal lewat beragam kesulitan, tantangan, hal-hal buruk yang kurang menyenangkan, justru di sanalah potensi dan kemampuan kita yang sebenarnya dapat keluar. Di tengah situasi sulit kita akan mengeluarkan kemampuan kita, dan di tengah kesulitan itu usai kita sudah menjadi manusia yang berbeda. Tapi ada risiko untuk setiap perjuangan itu. Dan banyak orang yang tidak siap untuk ini. Bapak Ibu, lewat beragam kesulitan Roh Kudus sebenarnya memampukan kita memahami maksud Tuhan. Lewat kejadian yang tidak menyenangkan itu sama seperti paku. Semakin diketok, dia akan semakin tertancap dalam, semakin kuat, semakin sulit untuk dicabut. Apakah kita bersedia membayar harga? Menerima segala konsekuensi atas setiap tindakan kita? Ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu, ketika kita mau hidup dituntun oleh Roh. Orang yang dituntun Roh akan kuat bertahan di suatu situasi sulit, di gelombang kehidupan. Karena Roh itu akan memberikan pemahaman bahwa di balik setiap saat yang sulit, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sebagaimana pengakuan Yusuf, Kejadian 50 dikatakan di sana, engkau telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya yang baik untukku, untuk menyelamatkan bangsa yang besar ini. Begitu banyak penderitaan yang ia lalui, begitu panjang, begitu sakit, begitu melelahkannya, tetapi ia berjuang, ia tetap tegar, ia tetap berharap dan fokus hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pada akhirnya sedang mempersiapkan dia memimpin sebuah bangsa yang besar. Atau mungkin kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan Ayub. Kita telah menerima apa yang baik dari Tuhan, apakah kita tidak mau menerima yang buruk? Hidup bukan soal menang atau kalah, tetapi seni berjuang menjalani hidup. Bukan soal apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita mampu menyikapi segala yang terjadi dalam hikmat dan tuntunan Roh Tuhan. Yang terakhir, firman ini mau mengatakan bagi kita bahwa orang yang dikuasai Roh Kudus, dia hidup di dunia tapi berada dan berbeda dengan dunia. Ketika orang mengatakan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi ia tidak menunjukkan kualitas hidupnya, dirinya sebagai orang yang telah dipenuhi Roh Kudus melalui pekerjaan, perkataan, tingkah laku dan sebagainya, maka itu harus menjadi perenungan bersama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dia berani tampil beda. Dia menunjukkan warnanya, identitasnya. Dia tidak abu-abu. Jika A tetap A, B tetap B, hitam tetap hitam.
dan putih tetap putih. Fokusnya bukan hanya kepentingan dirinya, tetapi supaya hadirnya menjadi kesukaan, menjadi berkat bagi orang lain. Bukan apa yang hanya menyenangkan baginya, tetapi bagaimana kehadirannya sungguh-sungguh berdampak, bermanfaat. Melakukan kebaikan dan kebenaran. Jangan misalnya ketika kita lagi jengkel sama orang, lalu kita tergoda buat status di FB lah atau di Instagram. Saya akan buat status ini biar dia bisa baca. Sekarang ini zamannya buffer, bawa perasaan, cover, korban perasaan dan bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Di medsos orang perang status, orang mengalami kepahitan, paling senang dengar yang tidak baik. Di medsos ada yang mengatakan jangan syirik karena orang syirik pasti dikutuk Tuhan. Oh ini cocok sama dia ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah jadi berkat jika kita sudah melakukan hal seperti ini? Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus dan yang telah mengubah fokus hidupnya dari yang hanya tentang dirinya kepada hal-hal yang surgawi yang Tuhan kehendaki. Karena itu hadirnya berdampak, berpengaruh bagi sekelilingnya. Hidup bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesenangan dan keinginannya, tetapi hidupnya menjadi berkat dan menjadi kebaikan bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata tinggi di dalam kerajaan sorga. Untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuntun kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Agar kami juga bisa menyelaraskan kehidupan kami, hati, jiwa, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan kami. Melakukan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan kami, untuk kami memiliki kekuatan dengan hikmat-Mu memahami segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menolong, memampukan kami untuk melakukan kehidupan ini meskipun saat ini adalah situasi yang sulit. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami akan dikuatkan, dimampukan, dan menang pada akhirnya. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati juga pemerintah kami. Tolong kami Tuhan, Kau membebaskan kami dari wabah pandemi COVID-19 ini. Untuk kami boleh beribadah bersama-sama kembali, karena kami rindu bersekutu dengan Engkau di dalam bait dan pelataran-Mu yang kudus. Kami memohon dalam satu nama, dan berkenanlah Engkau untuk menjawab segala doa permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 670 ayat yang pertama dan ayat yang kedua sambil memberikan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.